بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung baca. Iya, al-haqiqatu Wal majazu wa yanqasimul kalamu min haitsul istimali ila haqiqatin wa majazin. Sautnya gede. Al-awwal fal haqiqatu hiya al-lafzul musta'malu fima wada'alahu wudi'alahu mislu asadun lil hayawani. Ini tajwid mainnya antum. Asadul lil hayawan, asadun lil hayawan. Asadun lil hayawanil muftarisi. Muftaris atau muftaras? Muftaris. Terus Fa kharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmalu fala yusamma haqiqatan wala majazan wa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu al-majazu wa tanqasimul haqiqatu ila salasati aqsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari kalam. Kalam ditinjau dari segi bisa dibenarkan dan didustakan terbagi menjadi 3, 2 atau 4? 2. Al-khobar dan al-insya. Kalau khobar itu ma yumkinu an yusofa bisidqi wal kadhibi bi lidatihi. Kalau misalnya insya ma la yumkinu an yusofa bisidqi awil kadhibi. Khalas, sampai itu aja ya. Nah, kalau khobar tadi ternyata yang namanya statement atau khobar itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 macam. Yaitu ada khobar yang la yumkin an yusof bil kadhib, seperti kalamullah, khobar dari Allah dan khobar dari Rasul, enggak mungkin disifati bohong. Ada juga ma la yumkinu an yusofa bisidq, enggak mungkin dipercaya. Itu sesuatu yang mustahil secara syar'i ataupun secara akal. Dan yang ketiga ini yang banyak nih, yaitu yang ada kemungkinan disifati benar ataupun dusta, salah ya. Baik itu salah satunya lebih condong, lebih dominan, atau yang sama-sama 50-50 benar atau salahnya perasaan kita. Kemudian yang kedua dari segi macam kalam, dari segi bisa didustakan dan bisa dibenarkan, yaitu insya ma la yumkinu an yusafa bil sidqi awil kadhib. Di antaranya adalah amr dan nahi, perintah dan larangan. Dan kemarin kita juga, atau sebelumnya, pelajaran sebelumnya kita juga mempelajari bahwasanya bisa aja kalam itu datang dengan gambaran khobar, tapi yang dimaksud adalah insya, dan sebaliknya gambarannya insya tapi maksudnya adalah khobar. Kalau khobar maksudnya, kalau kalam itu khobar tapi maksudnya insya, ya itu apa faedahnya? Penegasan,
stressing. Ya, kalau misalnya khobar lafalnya tapi maksudnya adalah insya, itu untuk mentakkid, memperkuat. Ya, misalnya lafal la ikraha fiddin. Di surat apa itu la ikraha fiddin? Al-Baqarah setelah ayat kursi bukan? Baik, la ikraha fiddin itu khobar bukan? La ikraha fiddin artinya tiada paksaan dalam agama. Ya kan? Tiada paksaan dalam agama. Zahirnya itu khobar atau insya? Khobar, zahirnya adalah khobar, tiada paksaan dalam agama. Tetapi secara makna dipahami dia adalah insya, berupa apa? Nahi, larangan. Artinya apa? Jangan memaksa dalam agama, dalam beragama. Gitu ya. Ini khobar lafalnya, insya maknanya, gitu loh. Paham di sini? Paham enggak? Contoh lain misalnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah yang orang-orang Islam itu selamat dari lidahnya dan tangannya. Ini khobar bukan? Khobar. Maknanya insya enggak? Insya apa artinya? Wahai muslim, jangan sakiti muslim dengan lisan dan tangan. Ini khobar lafalnya, faedahnya insya. Untuk apa kayak gini? Apa fungsinya? Untuk mentakkid sesuatu yang diperintahkan atau dilarang. Bisa dipahami di sini? Misalnya, tidak ada orang yang buka mulut di kajian ana. Masih buka mulut? Kayak gini, kayak yang dilakukan Mas Zikri tadi. Ya, tidak ada orang yang buka mulut. Maksudnya tidak boleh ada orang yang buka mulut di majelis ini. Ini semua adalah khobar atau bukan? Khobar. Tidak diperbolehkan. Nah, maknanya adalah insya, larangan membuka mulut. Itu lebih dalam lagi itu, karena membuat orang pertama berpikir dulu ketika dia bertemu, oh ini dilarang. Dilarang. Oh berarti dilarang, maka dia akan lebih memperhatikan lagi. Jadi itu khobar lafzon, insya secara makna. Ada juga yang sebaliknya, insya secara lafal. Ini ana ulangi ya. Yang kemarin sebenarnya udah dipelajari, cuman ana ulangi karena kita itu cepat hilangnya ilmu. Insya secara lafal maknanya adalah khobar. Contohnya apa gitu? Let's go. Ayo, mari kita pergi. Mari kita pergi. Atau mari kita main bola. Mari kita belajar. Ya, mengajak. Itu kan menyeru. Itu insya secara lafal. Tapi bisa dimaksudkan dari situ adalah khobar. Iya, contoh yang lebih konkret apa lebih real? Misalnya apa? Tahu ya, oke. Lupa lagi itu. Gimana contoh tahu? Kayaknya kita tunggu aja lah tuh kalau tahunya apa itu contohnya. Misal antum nggak betah dengan majelis ini misalnya, nggak enak nih. Misalnya Hariri kemudian berkonspirasi sama Sutomo, siapa namanya? Tamim, mirip lah Tamim, Tomo, Sutomo, Sutamim lah ya. Misalnya Tamim, antum berkonspirasi ya, antum dekat sama anak di sini, tapi antum nggak suka sama kajian anak, mungkin karena memang penjelasannya yang kurang baik ya, atau mungkin karena setiap habis kajian nggak pernah dikasih duit atau gimana gitu kan, antum nggak suka. Akhirnya antum bilang ke Tamim di depan ana, di depan orang, yuk pulang yuk gitu, pulang yuk, untuk mengabarkan antum main pulang, yuk pulang yuk. Itu kan insya atau khobar? Insya, bukan dengan kalimat saya mau pulang, enggak, tapi dengan kalimat yuk pulang yuk. Nah itu untuk apa gunanya di sini? Pelaziman. Benar-benar atau tuh benar-benar kuat pengen pulang, melazimkan diri antum untuk pengen pulang. Paham gak di sini? Kalau sekedar kabar saya mau pulang, mau nanya. Dalam Al-Quran contohnya yang ada Qalu subhanaka.
qalu ya wailana inna kunna qalu subhana gimana ayatnya? Astagfirullah. Bukan, enggak itu Al-Baqarah, Pak. Al-Qalam yang tentang ashabul jannah. Masya Allah. Inna kunna zalimin fa aqbal ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Ya kan? Itu kan? Atau sebelum dari zalimin itu kan mengatakan qalu inna ketika falamma ra'ahu kif. Astagfirullahaladzim. Anda tahu ayatnya, cuma untuk susunannya Anda takutnya salah. Ketika faqadaw ila, itu kan ketika mereka datang ke kebunnya pas pagi-pagi buta. Iya, saking pelitnya mereka. Sebelum itu. Bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kenapa? Kalau kan yang pakai qalu yang mereka berkata itu termasuk insya. Qalu mereka berkata, khabar itu. Qalu itu fi'il madhi ya, dengan wawul jamaah, dan kemudian lafal setelahnya inna kunna subhana rabbina inna kunna zalimin. Itu satu kalimat subhana rabbina inna kunna zalimin itu fi mahalli nasbin maqulul qaul, i'rabnya fi mahalli nasbin maqulul qaul. Paham enggak maksudnya? Enggak paham. Maqulul qaul itu adalah apa yang diucapkan, itu menunjukkan maf'ul bihnya, seperti maf'ul bih. Mereka berkata begini kan? Mereka berkata ini fi'il fa'il kan? Fi'il dan fa'il, ya kan? Berkata di sini membutuhkan objek. Objeknya adalah subhana rabbina inna kunna zalimin. Paham enggak? Ini adalah khabar atau insya. Mereka berkata begini. Itu khabar atau insya? Khabar, Mas. Itu khabar, bukan insya. Tetapi subhana rabbina khabar atau insya? Subhana rabbinanya insya. Maha suci Allah itu si insya. Ya. Enggak, itu enggak masuk sini. Inna kunna zalimin khabar atau insya? Khabar. Oke. Enggak, itu enggak masuk. Udah gini, ini contohnya di Al-Qur'an yang paling konkret yang Anda tahu. Adapun yang lainnya belum Anda tahu. Belum Anda tahu. Mungkin bisa dicari atau bisa nyari sendiri. Tapi itu pelajaran kemarin. Udah 12 menit kita mempelajari pelajaran kemarin, Masya Allah. Selesai udah nih. Terusin ya. Ya. Al-haqiqah dan al-majaz sekarang. Baru sampai situ sekarang. Wa yanqasimul kalamu min haitsul isti'mali ila haqiqatin wa majaz. Kalam terbagi dari sisi penggunaannya menjadi dua. Dari sisi isti'mal, penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu haqiqah dan majaz. Nanti ada haqiqah, ada majaz. Haqiqah ada cabang tersendiri, majaz ada cabang tersendiri. Haqiqah nanti ada 3 macam. Majaz sebenarnya ada beberapa macam, cuman di sini disebutkan, nanti kita bahas insyaallah. Fal haqiqatu, apa itu haqiqah? Haqiqah adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Ini antum harus hafal. Ini haqiqah, ini pelajaran yang sangat-sangat penting. Bekal buat kedepannya antum. Untuk tafsir, untuk syarah hadis, untuk banyak hal, ini haqiqah harus antum hafalkan. Haqiqah itu adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Nah, kalau misalnya majaz apa di halaman berikutnya? Tinggal tambahin al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'alah. Tambahin ghairi aja. Ya. Tapi artinya apa kalau misalnya haqiqah? Al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah artinya apa? Sesuai dengan makna yang diletakkan pada itu. Pada konteksnya. Lafal yang sesuai ya. Misalnya Anda bilang, saya telah melihat tikus-tikus di kantor. Baik, antum maknanya gimana?
Bisa majaz, tapi pada asalnya hakikatnya tikus gimana? Iya tahu, tikus. Iya tahu tikus. Tikus. Ya kan? Binatang tikus itu kecil, hitam. Ada juga yang putih. Baiklah, itu udah tikus dah. Itu hakikoh atau majaz? Hakikoh atau majaz? Hakikoh. Karena memang itu asalnya maknanya tikus itu. Tapi kemudian kalau misalnya Anda melihat tikus-tikus berdasi di kantor, majaz atau hakikoh? Majaz. Tapi kok bisa antum tentukan majaz, kenapa? Karena ada dalilnya, ada qarinahnya. Ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya ini bukanlah makna hakikatnya. Dari mana berdasinya? Kalau misalnya kita maknai dengan hakikoh, maka bayangannya apa? Ada tikus pakai dasi. Gimana itu kalau pakai dasi? Nah, berarti ini pasti bukan maknanya. Contoh lain, Anda melihat singa di pelataran masjid. Singa. Nah, ini makna hakikat atau majaz? Pada asalnya hakikat ya. Serem juga ada di masjid ada singanya. Di karantin, di kerangkeng gitu kan. Atau yang lebih dekat kayak gitu. Saya melihat ada singa di kebun. Nah, ini hakikat atau majaz? Iya. Tapi kemudian kalau misalnya lihat tuh. Itu singa sedang berdiri di atas podium. Majaz jelas. Apa dalilnya? Berdiri dan juga di atas podium. Singa beneran pun nggak mau ke podium itu. Tapi ini udah berdiri di atas podium. Berarti majaz ini, ya. Baik. Jadi pada hakikat ada majaz. Hakikat apa? Al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Hafalkan itu. Every one of you. Semuanya. Udah hafal? Artinya adalah al-lafz, lafal yang musta'mal digunakan fima terhadap apa yang wudi'alah dia diletakkan untuk itu. Singa diletakkan untuk apa maknanya? Itu maknanya itu. Itu asalnya begitu. Kita punya lafal misalnya ada tulisan apel. Lafal yang digunakan untuk apel maknanya adalah apa? Ya buah itu. Ya buah yang kita tahu masyhur gitu kan. Taib. Dah paham di sini? Iya. Udah hafal belum? Antum udah hafal belum? Enggak nanya udah hafal belum? Udah hafal? Belum, makan. Coba. Al-haqiqah ya lafzul musta'mal. Al-lafzul musta'mal fima wudi'alah. Bani Tamim. Al-haqiqatu hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Bani Nadir. Musti'mal enggak? Musta'mal. Musta'malu fiha ainun jariyah fima wudi'alah. Fima. Mas ini siapa namanya? Mas Ali. Bagus. Artinya apa? Yang digunakan. Yang diletakkan lahu. Bagus. Ya, antum fadhal. Tadi. Ahsan. Artinya apa Mas Ali? Yang digunakan digunakan sesuai dengan apa yang diletakkan. Ahsan Pak Sumitro, silakan. Ahsan Kemudian Mas siapa namanya? Hendro Kartiko. Allahu Akbar. Antum nggak ada bukunya? Buku terjemahan ada? Nggak ada juga. Tapi coba hafal nggak tapinya? Al-lafzu udah insyaallah pekan depan. Mas. Pak Sugi. Alat musta'malu bima wudi'alah.
Pak Tasrifin. Musta'mal fima wudi'a. Bagus. Afro. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ المستعمل فيما وضع له. Al-lafzul musta'mal fi mawdhi'i lah. Oke. Kita baca lagi. Mithl asadun lil hayawan al-muftaris. Contoh asad. Asad ini adalah singa untuk hewan yang buas. Muftaris itu buas. Fa kharaja biqaulina, maka keluar, ini lihat definisikan al-lafzul musta'malu fi mawdhi'ala, keluar dengan perkataan al-musta'mal ini al-muhmal. Al-musta'mal artinya adalah digunakan. Al-muhmal tidak digunakan. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Tidak disebut, tidak dinamakan haqiqah, tidak juga majaz. Ketika ada lafal, misalnya kita dulu punya lafal kuno dulu, zaman dulu, yang sekarang tidak lagi digunakan, maka ini bukan haqiqah, bukan majaz. Karena kenapa? Karena dia tidak musta'mal, karena dia tidak digunakan lagi, non aktif lagi. Contoh, ada nggak kalimat yang kata yang dulu zaman Pak Tasrifin, coba Pak, dulu zaman Bapak selagi masih muda, Sekarang udah pakai lagi. hingga dipakai lagi, bahkan iya kita nggak tahu, kita nggak tahu. Bapak apa? Juga lupa. Sudah tidak lagi bertemu. Oke. Ada nggak lafal yang nggak asing waktu itu? Apa coba? Iya, biasa orang desa yang udah dulu lafal. Pak Sumitro Pak, apa Pak? Anjir. Bani Tarim, Suto Pak Stomo ini udah kemerdekaan. Nggak tahu. Incognito masih dipakai tuh mah. Coba misalnya lafal yang memang nggak dipakai sebenarnya, semenuk ketep tuh apa? Itu apa tuh? Antum apa Mas Ari? Semenuk ketep tuh apa Mas Ari? Itu lafal apa? Semilikite ya aslinya. Semilikite artinya apa Mas Ari? Hah? Hah? Semenuk ketep. Ya. Itu lafal muhmal nggak digunakan, itu nggak digunakan di kita. Tapi beda dengan meneketehe, digunakan nggak untuk kita? Meneketehe. Hah? Enggak, tapi kita tahu mananya. Tahu, berarti dia hakikat adanya, hakikatnya. Mana aku tahu kan aslinya? Iya, itu hakikoh bukan mainnya. Hakikoh. Cuma hanya orang-orang tertentu aja yang make. Berarti itu hakikoh apa mainnya? Hakikoh urfiyah namanya. Yaitu hakikoh yang bersifat urf, tradisinya. Jadi bukan asalnya, bukan di bahasa, tapi tradisi. Iya. Contoh lain misalnya, antum pernah ngobrol sama orang-orang Arab Indo? Misalnya, keke, kemarin itu keke itu apa arti keke? Dari kata kef, gimana? Antum aslinya tadi nggak paham kan keke itu apa? Keke. Ya, Pak, jadi kalau mereka ketemu keke, kabarnya keke, artinya apa keke? Gimana? Kef. Gitu. Jadi disingkat jadi keke. Ini hakikat bukan? Ada hakikat, ada maknanya enggak? Ada maknanya. Tapi maknanya hanya diketahui dan digunakan oleh orang-orang tertentu. Berarti maknanya ini hakikat urfiyah. Urf itu artinya tradisi, kearifan lokal gitu loh. Orang-orang tertentu aja. Ya, contoh lain apa? Contoh lain yang urfiyah, yang orang-orang tertentu aja yang tahu. Keles bisa zaman sekarang ya kan? Atau bahasa orang-orang LGBT tuh, orang-orang yang hombreng, ya kan? Oh iya, hombreng juga bahasa pesantren ada hombreng. Antum menyebutnya homo, ini nyebutnya hombreng. Terus bahasa orang-orang Banci itu kan masing-masing ada bahasa masing-masing mereka. Itu namanya hakikat urfiyah. Di bahasa aslinya Indonesia nggak ada bahasa-bahasa gitu, buat buatan aja. Alay juga, alay. Nggak ada kamus BBBI, KBBI ada nggak? Alay. Orang-orang alay, orang-orang apa lagi? Nah itu juga hakikat urfiyahnya Padang itu. Iya, gitu. Itu tentang hakikoh. Ya. Adapun muhmal itu yang nggak aktif lagi perkataan itu, nggak ada lagi.
fala yusamma haqiqatan wala majazan, maka tidak disebut haqiqah, tidak disebut majaz, karena udah nggak digunakan lagi udah. Kemudian wa kharaja biqaulina, keluar dari perkataan kita, fima wudi'alah, terhadap apa yang ditaruh untuknya, yaitu yang memang asalnya begitu maknanya, itu keluar darinya majaz. Jadi haqiqah itu bukan majaz, dan majaz bukanlah haqiqah, walaupun nanti ada kemungkinan majaz itu sama dengan haqiqah urfiyah, tapi insyaallah itu nanti kita pelajari lagi. Ya, watan qasimul haqiqah ila thalathati aqsam. Haqiqah terbagi menjadi 3, ada haqiqah lughawiyah, ada haqiqat syar'iyyah, ada haqiqat urfiyah. Ya. Kalau haqiqat lughawiyah sama syar'iyyah urfiyah itu beda. Betul. Karena tradisi dengan syar'i itu dibedakan, dengan bahasa aslinya juga dibedakan. Iya, nanti insyaallah akan kita pelajari di waktunya, tapi enggak sekarang karena ini akan panjang. Haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqat urfiyah gitu. Kalau misalnya bilang Israel, negara Israel, itu hakikat apa mainnya nanti? Enggak, urfiyah. Urufnya zaman sekarang Israel dikenal sebagai negara. Tapi kalau hakikat syariahnya ada nggak dia? Ada hakikat syariahnya, Nabi Israel. Hakikat lughawiyah Israel ada nggak? Ada. Isra dan Il itu Tuhan Allah, Isra itu hamba. Faham di sini? Faham nggak Mas Ari? Ada nama Israel, Mas Ari. Israel ini ada hakikat lughawiyahnya. Asalnya lughahnya Israel dari bahasa Suryaniyah, Isra dan Il. Isra itu hamba, Il itu Allah, Il bahasa Ibrani juga Israel. Itu hakikat apa namanya? Lughawiyah, yaitu yang diletakkan di lughah aslinya dia. Ada hakikat kemudian syar'iyyahnya adalah Israel adalah nama seorang nabi, Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Ada hakikat urfiyahnya, yaitu urf zaman sekarang, Israel itu adalah nama negara gitu. Contohnya kayak gitu. Contoh lain misalnya, biasanya ada nama daerah Sukamandi. Nah, Sukamandi itu ada hakikat logonya apa? Suka dan mandi, senang sama mandi. Makanya gak ada yang panuan orang sana mungkin. Terus abis itu ada hakikat syariahnya nggak? Nggak ada. Ada hakikat logo rupiahnya, ada nama daerah. Di mana itu nama daerahnya? Di kabupaten apa, Pak? Mas Dwi. Jawa Barat ya. Nama di kabupaten apa? Subang ya. Subang. Begitu, gitu. Ya ada. Sukabumi misalnya. Iya, Sukabumi ada hakikat lugawiyahnya suka sama bumi. Sukatani ada juga. Ada Sukatani. Misalnya ada siapa gitu kan? Cipayung itu berarti kan tirisan dari hujan. Cipayung airnya payung, berarti kan Cipayung. Iya. Hakikat logonya enggak nonsens gitu, tapi hakikat urfiyahnya di sini sebagai nama daerah. Gitu. Cilangkap, enggak tahu langkap artinya apa langkap itu. Orang jangan-jangan langkap ini termasuk muhmal nih, jangan-jangan. Landscape bukan. Landscape. Jangan-jangan gitu ya, landscape pemandangan, panorama. Langkap ini jangan-jangan sesuatu yang muhmal nih. Dulunya mustakmal, sekarang muhmal. Tapi tetap di sini Cilangkap menjadi hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah. Gitu. Ya. Udah gitu aja insyaallah pada hari ini, karena ini akan panjang pembahasannya. Insyaallah pada hari Senin kita akan melanjutkan 3 macam hakikat ini insyaallah. Ini penting banget, tapi ini sebagai pembangkit dulu untuk mengetahui hakikat itu apa. Al-lafdzul musta'malu fima wudi'alah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.